Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah manajemen farmasi pertemuan ketiga tentang dokumentasi, membuat, dan menyampaikan laporan. Oke. Pengarsipan merupakan administrasi setiap pelayanan berupa catatan, laporan, belangko, dan lain-lain yang disimpan dalam lemari arsip. Contohnya misalkan pengarsipan resep, laporan, catatan, dan lain-lain. Jadi nanti kalau kalian sudah bekerja di apotek atau di rumah sakit atau klinik, ketika kalian mendapatkan resep di apotek atau di instalasi farmasinya, nanti setiap resep yang didapatkan itu digabung jadi satu per harinya biasanya. Kemudian disimpan. Hari berikutnya dikumpulkan lagi resepnya, kemudian disimpan. Nah, biasanya resep itu dibedakan ya, disisihkan antara resep biasa dengan resep yang mengandung narkotika dan psikotropika. Untuk resep yang mengandung narkotika dan psikotropika itu dipisahkan tersendiri ya, penyimpanannya. Kemudian ada laporan. Laporan itu ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang triwulan, tergantung dari kebutuhan instalasi farmasinya. Kemudian ada catatan, misalkan catatan pengeluaran obat, catatan pengeluaran obat OOT, obat prekursor, ya, kemudian catatan penggunaan narkotika, psikotropika, dan sebagainya. Kemudian ada belangko. Belangko itu ada belangko SP, surat pesanan, ada kartu stok, etiket, kopi resep, dan lain-lain. Kemudian ada buku. Ada buku penjualan, pembelian, penggunaan narkotika dan psikotropika, buku penerimaan narkotika psikotropika, buku kas, buku defekta, dan lain-lainnya. Nah, semuanya ini, contoh-contoh ini tergantung dari kebutuhan masing-masing dari apotek atau instalasi farmasinya, kecuali kalau laporan yang bersifat wajib ya. Kemudian pencatatan. Ini dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang meliputi pencatatan pada pengadaan, misalnya berupa surat pesanan atau faktur. Kemudian penyimpanan dapat dicatat di kartu stok. Kemudian penyerahan, ini catatannya bisa berupa nota atau struk penjualan, dan pencatatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti buku defekta. Nah, buku defekta ini adalah buku barang habis atau obat yang sering dicari pasien tapi tidak tersedia di apotek, seperti itu, atau contoh yang lainnya. Nah, ini contoh catatan pengobatan pasien ya, ditulis nama pasiennya siapa, jenis kelamin, umur, alamat, dan nomor teleponnya. Nah, jadi ini per orang per pasien ya. Nomor 1 misalkan tanggal 9 November, nama dokter yang resepin siapa, kemudian nama obatnya apa aja yang diberikan, dosisnya berapa, cara pemberiannya berapa, dan catatan pelayanan apotekernya apa. Ya, misalkan pasien diingatkan efek samping obat misalkan. Kemudian ada dokumentasi pelayanan informasi obat. Ini juga biasa diisi oleh apotekernya ya. Diisi nomor, tanggal, dan sebagainya. Identitas penanya. Misalkan ada pasien yang datang untuk bertanya terkait obat. Nah, dicatat namanya siapa, data pasiennya diisi. Nah, kemudian pertanyaannya apa ya, diidentifikasi jenis pertanyaan yang bagaimana. Kemudian dituliskan jawaban kalian di sini dan referensinya apa gitu ya. Kemudian ada dokumentasi konseling ya, ditulis identitas pasiennya, kemudian pasien pernah datang konseling sebelumnya atau tidak, tindakan lanjutnya apa ya, dicatat apa saja yang digunakan oleh si pasiennya. Kemudian dokumentasi pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, ini kalau yang ada pelayanan home care-nya ya. Kemudian dokumentasi pemantauan terapi obat atau PTO, bisa juga dilakukan oleh apoteker ya. Dibuat catatannya per tanggal ya. Kemudian ada juga yang formulir monitoring efek samping obat atau MISO ya. Ini juga sama, dicatat informasi pasiennya dan apa yang menjadi keluhan atau efek sampingnya. Nah, sekarang macam-macam surat pesanan. SP obat ini tergantung dari jenis obatnya ya. Kalau
untuk obat biasa atau umum, SP-nya ini 2 rangkap, 1 arsip di apotek dan 1 lagi diserahkan ke PBF untuk pemesanan. Kemudian biasanya yang asli, SP yang asli yang diserahkan ke PBF. Untuk prekursor juga sama, 2 rangkap, 1 arsip, 1 lagi diserahkan ke PBF. Kemudian SPOOT 2 rangkap juga, 1 arsip dan 1 diserahkan ke PBF. Kemudian ada juga SP psikotropika, juga sama, 2 rangkap, 1 arsip dan 1 diserahkan ke PBF. Kemudian ada SP narkotika, ada 4 rangkap, 1 arsip dan 3 diserahkan ke PBF. Nah, nanti PBF-nya yang akan menyerahkan 1 untuk arsip si PBF sendiri, 1 ke Dinkes dan 1 ke Bepom. Nah, jadi nanti di apotek itu akan ada 5 macam SP ya, SP obat biasa, SP prekursor, SPOOT, psikotropika, dan narkotika. Nah, untuk yang 4 ini itu bisa dibikin sendiri oleh apoteknya. Nah, kalau SP narkotika biasanya pesan khusus ke Kimia Farma. Kemudian prekursor farmasi. Kalau dari definisinya adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara atau produk ruahan dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin, fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potasium permanganat, sehingga biasanya sering disalahgunakan ya. Kemudian pencatatan dilakukan terhadap setiap tahapan pengelolaan, mulai dari pengadaan, penyimpanan, penyerahan, penarikan kembali atau recall istilahnya, dan pemusnahan secara tertib dan akurat serta disahkan oleh apoteker penanggung jawab. Nah, ini nanti prekursor ini bisa disalahgunakan menjadi bahan baku narkotika ya. Kemudian catatan prekursor di apotek biasanya memuat nama, jumlah, bentuk dan kekuatan sediaan, isi dan jenis kemasan, nomor batch, tanggal kadaluarsa dan nama produsen. Kemudian jumlah yang diterima atau diserahkan dan sisa dari persediaannya. Kemudian tujuan dari penyerahannya, dan kalau laporannya biasanya berupa laporan pemasukan dan pengeluaran. Kalau pemasukan yang dari PBF, kalau pengeluaran yang ke pasien. Semua obat yang mengandung prekursor seperti efedrin dan pseudoefedrin dalam bentuk baik itu tablet, kapsul, kaplet maupun injeksi. Kemudian laporan kehilangan dan laporan pemusnahan obat yang mengandung prekursor. Untuk yang obat-obat tertentu, ini juga yang sering disalahgunakan. Yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu atau OOT ya, adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Terdiri dari obat-obat yang mengandung tramadol, trihexyphenidyl, klorpromazin, amitriptylin, dan atau haloperidol ya. Sebenarnya dulu dia ini tidak dibatasi ya, tapi karena sering disalahgunakan akhirnya dia masuk ke dalam golongan obat-obat tertentu. Nah, biasanya pencatatannya ini berupa nama, jumlah, bentuk, kekuatan sediaan, isi, jenis kemasan, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan nama produsen. Kemudian jumlah yang diterima, diserahkan, dan sisa persediaan, kemudian tujuan penyerahan. Untuk narkotika, mungkin sudah banyak yang tahu ya. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, golongan 2 dan golongan 3 ini yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kalau psikotropika digolongkan menjadi 4 ya, ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang digunakan pada kesehatan, pelayanan kesehatan itu adalah yang golongan 3 dan 4 ya. Kemudian contoh SP-nya ini SP biasa ya, misalkan apotek apa atau instalasi farmasi apa,
alamatnya di mana, nomor teleponnya, nama apoteker pengelola apoteknya siapa, nomor SIPA-nya berapa, nomor SIA-nya berapa, ini tempatnya, kemudian tanggalnya, kepada yang terhormatnya PBF mana, kemudian misalkan ini pesanan nomor 1, nama obatnya apa, dosis berapa, misalkan paracetamol 500 mg tablet ya, jumlahnya misalkan 1 box, harga dan keterangan biasa dikosongkan ya. Kemudian nanti dia ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dan kemudian dikasih stempel apotek. Kemudian ini surat pesanan obat yang mengandung prekursor farmasi. Jangan lupa nomor SP-nya, yang sebelumnya juga ada nomor SP ya. Ada nomor SP-nya nih, di sini nomor SP-nya ya. Ini nomor SP-nya berapa, nama apoteker apanya siapa, jabatan, nomor SIPA-nya. Nah, nama PBF-nya apa ya, alamat PBF di mana, nomor teleponnya ini kalau ada dicantumkan. Nah, mesennya prekursor apa aja ya, semua obat yang mengandung golongan prekursor yang mau dipesan ditulis di sini ya. Biasanya pada obat-obat flu yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, PPA ya. Kemudian boleh misalkan mau pesan 5 macam prekursor, itu bisa di dalam 1 SP asalkan ada di 1 PBF, gitu bisa ya. Kemudian nanti jangan lupa tanda tangan dan stempel. Nah, kalau obat-obat tertentu juga sama ya. Semua obat-obat yang mengandung OOT itu digabung jadi satu di sini. Jadi, misalkan mau pesan ke PBF Kimia Farma, obat-obat yang ada OOT-nya, misalkan mau pesan 5 macam, itu bisa dalam 1 SP ini ya. Kemudian psikotropika. Nah, kalau psikotropika juga sama, bisa misalkan di 1 PBF kamu mau pesan 2 macam psikotropika, itu bisa ditulis di sini ya. Kecuali kalau tapi tidak bisa dicampur dengan obat biasa, misalkan di sini psikotropika terus di bawahnya ini obat biasa, gitu nggak boleh, khusus ya. Prekursor, OOT, psikotropika, dan narkotika itu khusus. Kalau narkotika ini dia 1 SP 1 macam obat. Misalkan kamu mau pesan kodein yang 5 mg 1 box 1 SP, nanti mau pesan kodein lagi yang 10 mg misalkan, itu 1 SP lagi. Mau pesan lagi kodein yang 20 mg, itu 1 SP lagi, gitu ya. Jadi misalkan mau pesan kodein 10 mg 1 SP, kodein 20 mg 1 SP, gitu. Jadi nggak bisa digabung jadi satu ya. Kemudian pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Nah, pelaporan internal ini merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek seperti laporan keuangan, laporan persediaan barang atau stok of name, laporan lainnya. Kemudian pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pelaporan narkotika, psikotropika, dan pelaporan lainnya. Kalau narkotika dan psikotropika ini wajib setiap bulan, meskipun tidak ada stoknya atau nggak pernah punya narkotika di apoteknya, tetap dilaporkan. Nanti dilaporkannya 0 penggunaannya ya. Pembelian 0, penggunaannya 0. Nah, ini contoh formulir pelaporan narkotika kalau yang manual ya, yang biasa ya. Nama narkotikanya apa? Misalkan kodein 10 kodein. Satuannya kodein 10 mg, satuannya misalkan tablet. Saldo awalnya yang kalian punya misalkan 0 karena memang belum punya sama sekali. Pemasukan dari Kimia Farma, jumlah masuknya misalkan 100 tablet ya. Penggunaan untuknya ada untuk siapa? Kan ini belum ya, kan ini tadi fokusnya ke pemasukan, maka ininya dicoret penggunaan untuknya. Penggunaan jumlahnya coret, saldo akhirnya maka 100. Nanti dicatat lagi. Misalkan sama tadi ya, kodein 10 mg tablet. Saldo awal tadi kan otomatis 100 ya, karena udah ada di sini 100. Pemasukannya nggak ada pemasukan ceritanya, tapi adanya penggunaan, maka penggunaannya untuk siapa, nama pasiennya, kemudian jumlahnya berapa, misalkan yang diresepin 10 tablet, maka di sini tulisnya 10. Saldo akhirnya tadi 100 kurangi 10 jadi sama dengan 90. Itu contohnya ya.
Yang psikotropika juga sama. Nah, biasanya untuk pelaporan itu. Jadi untuk laporan narkotika psikotropika ini, satu formulir ini untuk satu item obat dengan satu dosis dan satu jenis sediaan. Misalkan hanya untuk Alganax 1 mg tablet misalkan. Nanti kalau beda dosisnya maka beda formulir. Kemudian narkotika dan psikotropika ini juga biasanya dilaporkan oleh apoteker penanggung jawab ke dalam SIPNAP namanya, Sistem Informasi, yang dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini adalah contoh laporan SIPNAP ya. Dilaporkan by SIPNAP, Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sedia Jadi Narkotika dan Psikotropika Nasional. Ini dilaporkan per bulan oleh apoteker penanggung jawab, dilaporkannya di sini ya. Meskipun misalkan apoteknya nggak pernah punya Alganax psikotropika misalkan, tapi tetap dilaporkan di SIPNAP-nya 0 gitu ya. Pemasukan 0, pengeluaran juga 0. Jadi nanti di laporannya itu nanti terteranya nihil gitu ya. Kemudian ini laporan pengadaan dan penyerahan obat yang mengandung prekursor ya. Jadi buat di sini. Kemudian ini contoh laporan pemusnahan prekursor farmasi ya. Jadi bukan cuma prekursor aja ya, obat biasa juga ada laporan pemusnahannya. Nah, ini contoh laporan stock of name ya. Apoteknya, nama apoteknya apa, nomor izinnya, dan seterusnya. Kemudian ini per tanggal ya, misalkan tanggal 30 Desember 2019, kode obatnya sekian, nama obatnya allopurinol, stok yang ada di komputernya misalkan 79. Nah, stok nyata atau stok fisik tabletnya itu dihitung satu-satu berapa, benar nggak 79? Kalau benar berarti tidak ada selisih gitu ya. Misalkan asam efenamat 588 tapi di sini 582 misalkan, berarti kan ada selisih 6 kurang. Nah, kurang itu kemana, itu yang ditelusuri gitu ya. Kemudian nanti ini akan bisa menjadi perhitungan berapa sih sebenarnya uang kita yang berbentuk barang gitu ya. Kemudian berita acara, ini contohnya berita acara pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak. Nah, nanti ini contoh berita acaranya ya, ada saksi-saksinya. Kemudian nanti dibuatkan juga daftar obat yang dimusnahkan tuh apa aja, tulis di sini. Berbeda kalau misalkan yang dimusnahkan itu golongan narkotika dan psikotropika, itu ada khusus ya. Kemudian ini berita acara pemusnahan resep. Nah, laporan keuangan ini tergantung kebutuhan di apotek ya. Biasanya memuat laporan harian berupa penjualan pembelian yang per harian, apakah ada yang cash atau ada yang kredit dan sebagainya. Kemudian ada yang laporan bulanan, misalkan laporan kas, persediaan obat atau modal, teruslah embalase, penjualan, pembelian yang per bulanan, kemudian hutang, piutang, biaya operasional dan sebagainya. Ada juga yang laporan tahunan, misalkan laporan pajak, laporan neraca, laporan rugi laba gitu ya. Karena kan kalau kita belanja di PBF itu kan ada yang sudah include pajak, ada yang belum include pajak. Nah, itu nanti biasanya dilaporkan per tahun. Demikian juga laporan rugi laba untuk tahu bagaimana kondisi kesehatan dari keuangan di apotek atau instalasi farmasi gitu, apakah rugi atau untung. Kalau untung berapa, ruginya berapa gitu ya. Kemudian pencatatan penjualan. Penjualan biasanya dibedakan berdasarkan penjualan resep dan non-resep, ini kalau di apotek ya. Nah, catatan penjualan harian dicatat pada buku penjualan atau nota atau struk penjualan. Biasanya rangkap dua, satunya untuk arsip dan satu lagi diserahkan ke konsumen. Kemudian isi nota penjualan biasanya ada nomor nota, tanggal, nama obatnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, dan total bayarnya berapa. Kemudian setiap bulannya dibuat laporan penjualan berupa resep atau non-resep untuk diserahkan kepada apoteker atau pemilik sarana apotek. Nah, ini contoh dari laporan penjualan obat. Ya, misalkan tanggal 31 Januari 2013, nama obat yang dijual itu allopurinol, pasiennya pasien umum ya. Dia belinya 10 strip dengan harga jualnya 650.
diskon 0, maka nanti dia bayarnya 6.500 ya. Kemudian dan seterusnya ya, contoh-contoh lainnya. Nanti dihitung, oh ternyata dari Januari 2013 sampai Desember 2000, ceritanya dari ini ya. Ceritanya ini selama sampai Desember 2019, ceritanya penjualannya adalah 300 juta, misalkan seperti itu untuk laporan per tahunnya ya. Kemudian pencatatan pembelian, ketika pembeliannya itu ada yang belanja modal, ada yang belanja operasional, serta pembelian secara cash atau kredit. Belanja modal ini bisa seperti obat-obatan, barang atau barang dagangannya, kemudian pencatatannya melalui surat pesanan rangkap. Nah, belanja operasional ini misalkan bayar listrik, air, sewa atau kredit bangunan, pajak dan sebagainya. Termasuk juga belanja investasi seperti peralatan, inventaris ya, seperti peralatan, kendaraan dan lain-lain. Ini contoh laporan pembelian. Misalkan beli di PT Coronet Crown, Allopurinol, tanggal sekian, tanggal expirednya sekian, jumlahnya 100, harga beli 500, maka nilai bayarnya adalah 50.000. Ini contohnya ya. Ini contoh lainnya, misalkan di amoksisilin dari PT Geraha Pharma, jumlahnya 10, kemudian harga belinya 50.000, 10 box biasanya ya. Kemudian nilai bayarnya adalah 550. Nah, misalkan total pembelian obatnya ini hampir sekitar 1M ya. Kemudian ini misalkan contoh laporan neraca keuangan periode tahun 2019 ya. Nanti ada aktiva, ada pasiva. Nanti mungkin ini akan dipelajari bersama lebih dalam lagi, dipelajari setelah UTS ya, tentang neraca keuangan ini. Begitu juga dengan laporan laba rugi ya. Pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, nanti dihitung. Ternyata dia ini laba bersih ya, ternyata laba bersihnya adalah 51 juta sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen untuk pertemuan ketiga ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.